Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Silakan Bapak-bapak atau Ibu-ibu kalau ada pertanyaan sebelum kita berikan overview dari surat selanjutnya, yaitu surat At-Takwir, surat At-Takwir. Kalau belum ada, kita masuk pada surat At-Takwir yang datang setelah surat Abasa dalam urutan mushaf. Di mana surat At-Takwir ini dinamakan dengan surat At-Takwir karena ada kata kuwirat di dalam ayat pertama dari surat tersebut, idza syamsu kuwirat. Tentang surat ini Ibnu Umar radhiyallahu anhuma mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, qiyamatika annahu ra'yu 'ainin falyaqra idza syamsu kuwirat wa idza samaa'un fatarat wa idza samaa'un syaqqat. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang ingin untuk mengetahui seperti apa kejadian hari kiamat, maka barang siapa yang pengen dia mengetahui seolah-olah dia melihatnya, ya, kejadian hari kiamat itu, hendaknya dia baca saja idza syamsu kuwirat, surat At-Takwir. Kemudian surat wa idza samaa'un fatarat, surat Al-Infitar. Kemudian ketiga surat Al-Insyiqaq, surat Al-Insyiqaq, idza samaa'un syaqqat. Jadi 3 surat itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang pengen tahu kayak apa hari kiamat itu seolah-olah dia melihatnya, maka hendaknya dia baca saja surat At-Takwir, kemudian surat Al-Infitar, kemudian surat Al-Insyiqaq. Nah, sekarang surat ini merupakan surat Makkiyah yang turun sebelum hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan maksud asasi atau maksud terbesar dari surat ini adalah bayanu ahwalil qiyamati wa ahwaliha. Menjelaskan tentang keadaan yang akan terjadi pada hari kiamat berikut dengan kengerian-kengerian yang ada pada hari tersebut. Jadi surat Al-Insyiqaq itu memiliki maksud demikian, yaitu menjelaskan bagaimana kejadian dan juga kengerian yang akan terjadi pada hari kiamat, hari di mana manusia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah orang yang beriman itu mengalami hari kiamat secara langsung. Karena hari kiamat itu akan terjadi pada orang-orang yang terburuk, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya manusia atau seburuk-buruk manusia adalah orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid, dan orang yang mengalami secara langsung hari kiamat dalam keadaan dia hidup. Jadi kalau ketemu hari kiamat ya. Ini atau maudhu'nya, selain menyebutkan tentang kengerian hari kiamat, surat ini juga akan menekankan perihal Al-Quran, bahwasanya Al-Quran itu benar-benar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Nanti Allah akan bersumpah, fala uqsimu bil khunnas al-jawaril kunnas wal laili idza as'as was subhi idza tanaffas innahu laqaulu rasulin karim. Ya. Bahwasanya Al-Quran itu dari Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh malaikat Jibril alaihi salam, yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang sifat-sifat malaikat Jibril alaihi salam. Demikian juga di akhir surat ini, dan ini bagian ketiga dari surat ini, ada penegasan bahwa makhluk itu ya
memiliki kehendak. Akan tetapi kehendak makhluk itu mengikuti kehendak Allah Subhanahu wa taala. Liman syaa'a minkum an yastaqim, bagi siapa di antara kalian yang ingin istiqomah. Wa ma tasya'una illa ayyasha Allah Rabbul Alamin. Dan kalian tidak punya kehendak kecuali kalau Allah menghendaki kalian memiliki kehendak itu. Nanti di bagian ketiga itu kita akan sedikit mendalam tentang masalah takdir. Karena ayat ini atau di dalam surat At-Takwir di bagian terakhir itu ada akidah Islamiyah tentang masalah takdir. Bagaimana mestinya seorang muslim atau muslimah itu dia bersikap terhadap yang namanya takdir, ya. Karena kita ini harus beriman pada takdir kan gitu. Ya, rukun iman kita ada 6. Yang ke-6 itu kata Nabi SAW, wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Kalian beriman kepada takdir Allah yang baik maupun yang buruk. Nah, bagaimana? Nanti akan dijawab dalam ujung dari pembahasan surat At-Takwir ini. Baik, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita akan sedikit masuk pada beberapa ayat, ya, di beberapa menit ke depan, mungkin 5 hingga 10 menit ke depan dari surat At-Takwir. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan idza syamsu kuwirat. Idza syamsu kuwirat, maksudnya apabila matahari itu kuwirat, jumi'a jirmuha wa dhahaba dawuha. Kuwirat maknanya adalah digabungkan, ya, digulung fisiknya, kemudian dihilangkan cahayanya. Dan matahari yang kita nikmati sekarang ini atau yang kita nikmati tadi dan insya Allah besok itu sudah menyala. Dalam arti sudah menyala itu sudah menerangi kita semenjak wallahu alam berapa ribu tahun yang lalu. Karena dari pertama kali Allah ciptakan matahari, ya, maka dia terus bersinar dan memberikan manfaat kepada makhluk. Akan tetapi nanti pada hari akhirat idza syamsu kuwirat, itu hilang sinarnya, ya. Nah, kalau kita ngomong matahari, maka kita akan membicarakan di antara nikmat-nikmat Allah yang besar. Wa idzan nujumun kadarat, dan apabila nujum, bintang-bintang yang merupakan hiasan langit, dan kata para ulama bintang itu fungsinya cuma tidak ada yang keempat, ya, kata Imam, tidak ada yang keempatnya. Pertama, dia merupakan hiasan langit. Yang kedua, rujuman lisyayatin, untuk melempar setan-setan yang mencuri-curi dengar dari berita langit. Yang ketiga, wa alamat, ya, yuhtada biha, sebagai penunjuk jalan. Ya, bintang itu manfaatnya cuma 3. Pertama, sebagai apa? Hiasan langit. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Surat Al-Mulk. Kami jadikan bintang itu sebagai hiasan langit dan juga sebagai pelempar setan. Di surat An-Nahl Allah mengatakan wa alamatin wa bin najmi hum yahtadun. Dengan bintang mereka itu mendapatkan petunjuk jalan. Ya, tentunya bagi mereka yang memiliki kemampuan, mereka lihat bintang, oh kita ini sedang ke utara ini atau ke selatan dan seterusnya. Ya. Itu guna bintang. Nah, bintang itu nanti di akhir zaman akan inkadarat, akan hilang juga cahayanya dan berjatuhan bintang tersebut. Tasaqatat wa muhya dawuha. Wa idzal jibalu suyirat. Dan apabila jibal, gunung-gunung itu diperjalankan dari tempatnya. Semua gunung akan diperjalankan dari tempatnya. Maksudnya akan berpindah. Gunung yang sekarang ini nancep, kuat, kokoh, tidak bergeming, maka ketika hari akhirat akan apa? Akan keluar dan tercerabut dari tempatnya. Wa idzal isyaru utilat. Ketika isyar itu
harta yang begitu mahal yang dimiliki oleh orang-orang Quraisy ketika itu atau orang-orang kafir Quraisy, yaitu apa? Unta yang sudah hamil berumur 10 bulan kehamilannya. Dan itu pertanda dia sudah hampir melahirkan, ya. Sudah hampir melahirkan. Nah, harta yang begitu berharga itu utilat, akan dibiarkan saja, akan ditelantarkan, tidak diurusi, ya. Kemudian wa idzal wuhushu husyirat, apabila hewan-hewan buas, hewan-hewan liar itu digabungkan bersama manusia di satu tempat. Wa idzal wuhushu husyirat wa idzal biharu sujirat, apabila lautan yang mengisi bumi ini lebih dari, ada yang mengatakan 2/3 bumi ini isinya apa? Lautan yang seperti itu luasnya dan juga dalamnya, itu sujirat, akan uqidat. Sujirat maksudnya akan dibakar sampai menjadi api, menjadi lautan api, ya, lautan. Kemudian masih kata Allah Subhanahu wa taala, wa idzan nufus zuwijat, apabila jiwa-jiwa itu zuwijat maksudnya urinat biman yumathiluha, akan dikelompok-kelompokkan sesuai dengan golongannya, yang baik dengan yang baik, yang buruk dengan yang buruk. Allah mengatakan wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Sekarang kalian misah, para pendosa misah. Kalau di dunia ini nyampur masih, ya. Ada orang yang baik, ada orang yang enggak baik, itu jadi satu tempat wajar mungkin. Tetapi kalau besok itu akan suruh misah, ya. Yang baik, yang baik, yang buruk, ya. Kemudian wa idzal mau'udatu su'ilat, apabila anak atau bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup, mereka akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan tanya tentang apa? Bi ayyi dzambin qutilat, apa sih dosa mereka sampai mereka dibunuh seperti itu. Ya, kebiasaan jahiliyah itu kalau istrinya hendak melahirkan, ini udah mau HPL, udah mulai nyeri-nyeri mau melahirkan, sama suaminya diajak kemana? Diajak ke Padang, bukan Padang sana, maksudnya ke padang pasir, dibikinkan lubang, silakan lahiran. Kalau sudah lahir langsung ketahuan laki-laki apa perempuan. Kalau laki-laki diangkat, kalau perempuan udah kan udah di lubang, tinggal dia tinggal ditimbun. Itu kalau perempuan. Wa idzal mau'udatu su'ilat, bayi yang ditimbun, ya, hidup-hidup itu akan ditanya. Kata para ulama tafsir, bayinya saja ditanya, dosa kalian itu apa? Apalagi yang menimbun, ya, masa nggak ditanya? Bi ayyi dzanbin qutilat. Kemudian wa idzas suhufu nusyirat, apabila lembaran-lembaran hamba-hamba itu nusyirat, dibagikan, ya, setiap orang akan mendapatkan catatan amalnya. Dan catatan amal ini isinya adalah perjalanan amal kita dari semenjak balik hingga nanti wafat, ya. Kita akan disuruh baca sendiri. Allah sebutkan di surat Al-Isra, Iqra kitabak kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba. Kamu baca sendiri aja. Cukup kamu menjadi tukang hisab bagi dirimu sendiri, penghisab bagi dirimu sendiri, ya. Akan dibagikan wa idzas suhufu nusyirat wa idzas samaa'u kushitat. Kemudian Allah sebutkan tentang langit. Apabila langit itu kushitat, maksudnya nuzi'at, langit itu dikuliti. Kama yunza'ul jildu 'anisyah, seperti halnya kambing diambil kulitnya. Langit itu apa? Langit itu hilang, ya.
Wa idzal jahimu su'irat, apabila neraka jahim itu dinyalakan. Apabila neraka itu dinyalakan, jannatu uzlifat, kepada orang yang bertakwa, sehingga orang bertakwa itu ya semakin berharap kepada Allah agar segera dimasukkan. Wa idzal jannatu uzlifat. Ketika itu jamaah sekalian, ya, alimat nafsum ma ahdarat, ya, ketika itu terjadi semuanya, itulah terjadi hari kiamat, dan ketika itu setiap jiwa barulah tersadar apa yang sudah dia siapkan selama ini untuk hari itu, dari amal kebaikan maupun amal keburukan. Barulah dia tersadar. Dengan 14 ayat ini maka Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dari sebagian kejadian-kejadian yang ngeri pada hari kiamat, dari perubahan alam semesta, demikian juga hal-hal yang manusia tidak bisa mencerna secara akal. Masa iya, ya, bayi kemudian ditanya dan seterusnya. Akan tetapi kejadian itu adalah hak adanya, dan ketika itu manusia akan menyadari apa yang sudah dia siapkan dan apa yang sudah dia tinggalkan dari perbuatan dan juga amal, baik soleh maupun amal yang tidak baik semasa di dunia ini. Selesailah bagian pertama dari surat At-Takwir, yang insyaallah ta'ala akan kita lanjutkan pada bagian kedua, yaitu berisikan tentang sumpah Allah Subhanahu wa ta'ala tentang Al-Quran ini. Insyaallah pada pertemuan mendatang, ya, di ayat yang ke-15. Ada kurangnya kami mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.